SMPN 1 Ampunten, Ibnu Hajar SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang telah hadir di ruangan ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Ampunten. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat acara, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat doa, yang kelima penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Ibnu Hajar SPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih tetap melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini bisa bertemu kembali, kita berkumpul kembali dalam rangka mengikuti kegiatan yang dibahas oleh salah seorang teman kita, Bu Weni, sebagai calon guru penggerak, yang kegiatan ini juga merupakan tahapan yang harus dilalui dan dilakukan oleh Bu Weni kaitannya dengan kegiatan yang sedang beliau ikuti pada semester ini, yaitu pendidikan calon guru penggerak. Terlepas dari itu semua, Bapak Ibu sekalian, tentu kita berharap apapun yang dilakukan oleh Bu Weni ini tidak serta-merta hanya berperan berfungsi sebagai satu kegiatan, satu momen dalam memenuhi tagihan yang harus dilakukan, dikumpulkan oleh calon guru penggerak. Sama sekali tidak hanya sebatas itu, tapi kita berharap apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Weni akan menjadi satu ilmu penting bagi kita untuk kemudian kita terapkan dalam keseharian kita, dalam pelaksanaan tugas keseharian kita di sekolah tercinta ini, yakni tentang budaya disiplin. Terkait juga Bapak Ibu sekalian, kalau saya renung tentang budaya positif ini, saya ingat dengan salah satu Permendikbudristek, peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri kita, Mas Menteri Nadiem Makarim, yaitu Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini akan sangat berkait dengan apa yang akan disampaikan oleh Bu Weni nanti, yaitu tentang disiplin positif. Hubungan itu, garis merah, benang merah dari dua hal itu Bapak Ibu sekalian, bahwa
Kementerian mengeluarkan Permendikbudristek itu nomor 46 dalam rangka memberikan acuan kepada kita, pada pendidik, bagaimana kita seharusnya menangani, bahkan sebelum menangani kita diarahkan untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan di satuan pendidikan di sekolah kita. Yang dalam konteks kita mungkin kekerasan yang dilakukan tanpa disengaja dilakukan oleh kita dalam rangka alibi kita untuk mendisiplinkan anak-anak, untuk menerapkan efek jerah kepada anak-anak. Itu alibi kita. Padahal alasan apapun itu tidak bagus dan itu semestinya tidak kita lakukan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita memahami, berintegritas dan mau menerapkan disiplin positif di sekolah kita, saya yakin Permendikbudristek ini mungkin tidak perlu kita butuhkan di sekolah kita. Kenapa? Karena kita semua sudah ada komitmen untuk tidak melakukan atau menghindari melakukan pencegahan terhadap kekerasan. Apapun alasannya itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, untuk menghindari berbagai macam bentuk hukuman, judgement kepada siswa, maka mari kita lakukan apa yang akan disampaikan Bu ini, yaitu tentang disiplin positif. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti betul-betul menginspirasi kita semua untuk diterapkan di sekolah kita, sehingga anak-anak siapapun yang bersekolah di sekolah kita ini, mereka merasa aman dan nyaman, terhindar dari segala bentuk hukuman, kekerasan dan sebagainya. Dan ketika anak didik kita melakukan satu kesalahan, satu pelanggaran, maka dengan upaya kita dengan disiplin positif itu, mereka dengan kesadarannya sendiri ada upaya untuk memilih diri mereka supaya mereka tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan itu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Yeni nanti betul-betul menjadi satu ilmu untuk kita terapkan di sekolah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Hajar SPD atas semangat yang telah diberikan, dan beliau mengharapkan budaya positif bisa diterapkan di sekolah. Terima kasih Bapak. Selanjutnya adalah pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Adistiaweni Nurul Sadatina SPD. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, di mana berkat beliau kami selalu termotivasi dan tidak henti-hentinya memotivasi kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif, salah satunya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan selama di pendidikan guru penggerak dapat diimplementasikan oleh kami untuk merubah pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi, khususnya di SMP Negeri 1 Ambuntan. Tak lupa pula terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah bersedia berkumpul di ruang media ini untuk mengikuti acara yang akan saya paparkan hari ini, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif khususnya di SMP Negeri 1 Ambuntan. Sebelum ke materi, mungkin biar tidak tegang ya Bapak Ibu, kita lakukan ice breaking dulu. Dimohon untuk berdiri. Ya, biar lebih rileks, ya, biar lebih santai, lakukan ice breathing, tepuk-tepuk ya Ibu ya, ya Bapak Ibu ya.
Jadi kalau saya bilang tepuk 1 ke depan tangannya ya Bu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah bisa Bu? Bisa ya? Baru dulu kita lakukan dari kanan, artinya dari kebaikan dulu ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Temponya salah ya. Pelan-pelan gitu ya. Lagi kurang, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Tepuk 2 kali. Ya, kita ya, itu ya senang Bapak Ibu melakukan ice breaking. Senang ya, pastinya senang. Begitu pula kita sebagai guru kalau bisa setiap tatap muka di kelas bersama siswa lakukan ice breaking. Kan banyak bentuk ice breaking, bukan hanya tepuk-tepuk, bisa menyanyi, bisa tebak kata. Artinya sebelum melakukan pembelajaran kita mengkondisikan kelas dulu. Oke Bapak Ibu, sudah melaksanakan ice breaking setiap hari? Ya, itu biar tercipta suasana yang baik, biar anak-anak tumbuh semangat seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kembali ke laptop. Oke, sekarang saya akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Kebiasaan baik. Yang saya takutkan Bapak Ibu masih kita samakan pemahaman seperti itu. Jadi budaya positif itu apa sebetulnya Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik. Apa lagi Pak? Hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Jadi segala kebiasaan yang baik yang harus kita ciptakan di sekolah kita ya, karena ini lingkupnya di pendidikan. Lanjut. Jadi sebagai kata pengantar, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Ketika budaya positif di sekolah kita itu sudah tercipta dengan baik, Bapak Ibu, jadi tentunya anak-anak akan merasa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Artinya anak-anak untuk mencapai potensinya akan berjalan dengan baik. Oke Bapak Ibu, saya mau menanya lagi, budaya positif yang diterapkan di sekolah kita sudah efektif belum? Menurut Bapak Ibu, sudah cukup efektif? Belum. Kenapa Pak Ulung? Pak Ulung kebetulan yang menjawab belum. Kenapa Pak? Kenapa Bapak? Kan pasti menjawab belum ada alasannya. Ya Pak, gimana Pak? Ada yang menjawab sudah cukup efektif, ada yang menjawab belum. Bu Ari tadi menjawab sudah cukup efektif. Gimana Bu? Bisa dikatakan sudah cukup efektif, tapi yang dikatakan Pak Ulum juga saya tidak menyalahkan, belum, dalam artian anak-anak contohnya seperti
sapa, salam di depan gerbang, itu kan termasuk juga budaya positif. Tapi itu kan anak-anak, kita kan bukan tidak semuanya Bu Yuli. Mereka itu kan seperti diharuskan. Kita kalau misalkan kita tidak di depan, anak kan tidak datang ke kita untuk sebagian besar itu kan masih terasa dipaksakan seperti itu. Iya, tidak muncul dalam diri anak sendiri. Bisa dikatakan sebagian mungkin sudah ada yang dengan kesadaran dirinya mereka datang kepada guru untuk yang siswa saling dengan bapak guru, yang siswi juga demikian. Seperti itu. Bu Ari. Terima kasih. Ya sudah cukup efektif karena kita memang di sini sudah menerapkan yang namanya budaya positif, meskipun masih ada sebagian siswa yang perlu kita bimbing dan kita tuntun ya Bapak Ibu ya untuk pembiasaan tersebut. Oke, selanjutnya untuk menciptakan sebuah lingkungan yang berbudaya positif. Jadi kita di sini sebagai pendidik harus memahami beberapa konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Lanjut Bu Mari. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan konsep pembelajaran dengan paradigma baru? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru yakni merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya kami sudah menerapkan itu di kelas dan mungkin juga akan lebih banyak belajar lagi tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, di mana dengan pembelajaran diferensiasi itu kita bisa memenuhi segala kebutuhan murid yang berbeda-beda. Ya, karena perbedaan itu maka perlakuan kita terhadap murid juga menggunakan perlakuan yang berbeda. Tidak mungkin Pak dalam satu kelas itu Bapak Ibu ya anak-anak kita sama, jadi strategi yang kita gunakan juga sama, tidak mungkin. Jadi dari perbedaan itu maka kita ciptakan strategi-strategi pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Seperti itu. Berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon, kebutuhan kita itu sama, tapi menurut teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda, kebutuhan manusia itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal sama, tetapi menurut teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda dan sebagainya. Lanjut Bu Mari. Konsep selanjutnya adalah disiplin positif. Jadi kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini seperti apa nanti akan saya jelaskan berikutnya. Terus disiplin itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka
berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam peserta itu, pendidik itu sendiri ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, nilai-nilai kebajikan yang dimaksudkan adalah seperti kalau di profil pelajar Pancasila, tentunya Bapak Ibu semua sudah paham kan? Ya kan? Ya Bapak Ibu ya sudah bisa memahami. Jadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi peserta didik yang kita harapkan yang memiliki elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila. Selain itu, menurut Primarius Program atau PYP, jadi kita mengharapkan kita sendiri dan peserta didik itu memiliki nilai-nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Yang terakhir, nilai-nilai kebajikan menurut keterampilan hidup ya, yang diharapkan adalah kita mengharapkan peserta didik yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Baik, sebelum ke konsep selanjutnya, penjelasan mengenai konsep-konsep selanjutnya, saya akan menyetel sebuah video, mudah-mudahan menjadi pencerahan. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi
konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan 2. Berkaitan 3. Menghargai 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa menyimak semua kan isi dari video yang sudah ditayangkan tadi? Jadi kita semua di sini pasti sangat mengharapkan dan menginginkan anak-anak yang bisa mengontrol diri dan bertanggung jawab. Tapi untuk mencapai itu semua butuh proses. Masih ada ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Jadi harus terjeda sebentar karena adzan berkumandang ya Bapak Ibu. Melanjutkan isi dari video tadi, ada satu yang paling pesan yang paling sangat menyentuh menurut saya ya di sana. Dijelaskan bahwa hal yang ditakutkan adalah ketika kita sebagai seorang pendidik menyelesaikan masalah dengan hukuman, ya, dampak yang ditakutkan adalah mewariskan hal buruk kepada generasi berikutnya. Ini dalam artian Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi betul katanya Bapak Kepala Sekolah. Jadi alasan apapun yang namanya hukuman itu tidak dibenarkan. Salah satunya tadi, kalau kita menyimak tadi, salah satu hal itu pesannya adalah takut menularkan sesuatu hal buruk kepada generasi berikutnya. Artinya di sini misalnya dari peserta didik kita nanti ada yang jadi seorang guru.
Lah, yang ditakutkan adalah nantinya mereka akan meniru perilaku yang sudah kita lakukan kepada mereka waktu di sekolah. Misalnya mencubit, yang sering mencubit ya Bu Jo, yang sering mencubit misalnya, yang sering membentak. Jadi tadi kan hukuman itu bukan hanya berbentuk secara fisik, jadi non fisik juga membentak, memberikan kata-kata yang tidak enak dengan intonasi yang kurang nyaman didengar. Itu juga menghina, itu juga mempengaruhi tumbuh kembangnya seorang siswa seperti itu Bu. Jadi sebisa mungkin yang kita harapkan adalah dampak nantinya mereka akan menjadi manusia yang seperti itu kan ya Bu ya. Jadi kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di masa depan. Jadi diharapkan Bapak Ibu misalnya ya ini ya, bukan saya di sini di depan menggurui, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu memiliki satu pemahaman yang sama terhadap apa yang sudah saya dapatkan. Jadi sebisa mungkin hindari hukuman. Jadilah guru yang benar-benar dicintai dan diharapkan oleh peserta didik seperti itu ya Bu. Jangan sampai peserta didik itu menyimpan memori kalau misalnya Bu Weni seperti ini. Jadi di awal pembelajaran saja kita itu harus menghadirkan sikap kita ceria misalnya. Kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum, halo anak-anak, selamat pagi. Jangan masuk ke kelas langsung cemberut, apalagi ketika ada satu hal langsung kita menyimpulkan anak itu salah atau keliru. Jangan seperti itu ya Bapak, ditanya dulu. Jadi jangan sampai memberi keputusan katanya video ya Bapak Ibu ya. Jadi harus bertanya dan bagaimana nantinya anak tersebut mencari sebuah solusi. Oke, lanjut Bu Mari. Konsep berikutnya adalah kita ini sebagai manusia memiliki yang namanya kebutuhan dasar, di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar seperti apa yang harus kita penuhi? Selanjutnya kembali. Ya, ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi kita sebagai manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya. Jadi apa contoh-contohnya? Kita butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh kesehatan dan keamanan tentunya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi apa saja contohnya? Dipedulikan, rasa diterima, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan. Apa saja contohnya? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Pasti semua Bapak Ibu di sini juga membutuhkan yang namanya kebutuhan dasar ini. Begitupun dengan peserta didik kita, sama Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka apa yang akan didapat? Ya pastinya tidak bisa bertahan hidup dan akan mengganggu segala aktivitasnya selama dia jalani di kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya ada seorang anak yang tidak memiliki kebutuhan kasih sayang, bisa-bisa dampaknya dia akan menjadi anak-anak yang temperamen,
mudah tersinggung kepada temannya, itu artinya kebutuhan dasar anak itu belum terpenuhi. Oke, selanjutnya Bu Mari. Konsep selanjutnya yang harus kita pahami bersama adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ada dua motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Ekstrinsik. Ekstrinsik itu seperti apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika seorang anak atau kita memiliki motivasi intrinsik, itu artinya kita menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bu Hari. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan berikut bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor murid selalu. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sebetulnya Bapak Ibu, dari ketiga ini tidak ada larangan, tetapi cara yang paling ideal yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah yang restitusi. Oke, selanjutnya Bu Mari. Ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di antaranya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Di sini Bapak Ibu sebagai apa? Sebagai manajer. Bu Yuli sebagai manajer. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Bu Yuli. Ya, dimana posisi manajer ini memang yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Kalau selama ini kita memiliki posisi yang lain, bukan salah Bapak Ibu, bukan salah, bukan sesuatu hal yang salah, tidak disalahkan. Cuma sekali lagi, yang paling ideal yang harusnya kita terapkan sebagai pendidik adalah posisi sebagai manajer. Kalau misalnya kita menjadi penghukum, tentunya konsekuensi itu akan Bapak Ibu ambil sendiri. Berikutnya Bu. Ya, contoh penerapan posisi kontrol. Kasusnya di sini siswa terlambat saat mengikuti upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, jadi Bapak Ibu guru itu biasanya melakukan menyuruh anak tersebut untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau pembuat merasa bersalah, biasanya mengeluarkan kata-kata seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai terlambat lagi ya. Ini posisi, biasanya kata-kata yang dilontarkan ketika kita memiliki posisi sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, biasanya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu menghadap ibu dan jangan diulangi lagi. Itu kalau posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer, biasanya bertindak seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi mengidentifikasi identitas dulu seperti itu Bu. Jadi tidak langsung menyimpulkan anak itu bersalah. Jadi ditanya dulu alasannya
kenapa melakukan kesalahan tersebut. Lanjut Bu Mari. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Dan mengapa kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas? Mungkin ada yang mau menjawab? Win. Kalau menurut saya ya, keyakinan kelas itu sebuah keyakinan yang berasal dari kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Kemudian itu menjadi sebuah kesepakatan mungkin dulu ya. Kemudian itu sama-sama diyakinkan apakah memang kesepakatan sudah kita sepakati bersama di kelas. Misalkan kelas sebenarnya kan kalau menurut saya kelas ideal yang ingin kita ciptakan itu di kelas seperti apa, itu membutuhkan keyakinan kelas. Jadi itu kesepakatan bersama antara guru dengan siswa, membentuk sebuah kesepakatan, kemudian kesepakatan itu dibuatlah menjadi sebuah keyakinan yang satu sama lain tidak merasa saling memaksakan, karena itu membentuk sebuah keyakinan. Itu saja, terima kasih. Untuk Bu Yani, terima kasih Bu Yani penjelasannya, menurut saya sudah sangat jelas ya. Jadi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu dibuat bersama antara kita antara guru dengan peserta didik. Tapi kalau peraturan kelas hanya satu pihak. Dan mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Tentunya agar proses pembelajaran di dalam kelas itu terlaksana dengan efektif. Kira-kira Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas semua? Sudah membuat keyakinan kelas semua di kelas? Sudah, Bu Winda? Ada yang belum? Halo? Halo? Ya, sudah membuat keyakinan kelas semua di kelas Bapak Ibu? Diharapkan sudah ya. Bu, lanjut. Oh ya, jadi keyakinan kelas itu harus kita sepakati bersama anak-anak, di mana ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan di kelas. Yaitu pertama ada pernyataan universal ya, dibuat dalam pernyataan positif ya, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat oleh siapa, baik guru maupun peserta didik. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lanjut Bu Mari. Ya ini saya kemarin saya sendiri di pelajaran seni budaya pembentukan keyakinan kelas, ada videonya cuma panjang sekali. Jadi saya sisipkan foto. Jadi dilaksanakan pada saat awal semester kemarin Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu diajak membuat yang namanya keyakinan kelas. Anak-anak pasti bertanya, seperti apa Ibu? Contohnya seperti apa? Jadi anak-anak senang. Terus pasti ada yang melontarkan. Kalau melanggar Bapak Ibu, apa konsekuensi, apa hukumannya? Anak-anak itu pasti kalimat yang dilontarkan adalah hukuman. Mau dihukum pasti seperti itu sebagai guru menjawabnya. Jangan dihukum, mungkin konsekuensi. Jadi yang membuat konsekuensinya adalah peserta didik sendiri yang diyakini bersama-sama. Jadi ketika ada yang melanggar, misalnya di keyakinan kelasnya itu menjaga kebersihan. Ketika ada peserta didik yang tidak bisa menjaga kebersihan, diingatkan kembali. Jadi tidak hanya membuat keyakinan terus ditulis, ditempel di kelas, sudah Bu, jangan seperti itu Bapak Ibu. Tapi dievaluasi minimal setiap minggu sekali, dievaluasi bagaimana anak tersebut sudah mengalami perkembangan belum, apa masih perlu bimbingan, apa
masih melakukan hal yang sama, jadi kita evaluasi secara terus menerus berkelanjutan seperti itu. Baik Bu Mari, selanjutnya. Oke Bu. Itu yang Bu Eni lakukan apakah dalam posisi sebagai wali kelas? Di semua kelas. Di semua kelas. Apakah namanya sama keyakinan kelas? Kalau misalnya mungkin wali kelas ya, yang saya tahu itu kan keyakinan kelas. Kalau misalkan sebagai guru pengajar, apakah memang keyakinan kelas juga namanya atau keyakinan belajar atau bagaimana? Mungkin bisa berbagi ilmu di sini. Kalau yang kami terapkan adalah saya itu kebetulan kan di sini juga sebagai wali kelas, juga sebagai guru mata pelajaran di semua kelas. Di sini ya Bu, karena guru seni budayanya hanya satu saya sendiri. Jadi tetap Bu Yani, saya menggunakan yang namanya keyakinan kelas. Jadi saya bertanya kepada anak di awal pembelajaran pembelajaran semester baru kemarin itu, anak-anak apa yang kalian harapkan dari pembelajaran Bu Yani? Pasti anak-anak itu, Bu saya pengennya kelas ini tidak ramai, tidak gaduh. Saya pengen teman-teman itu gak jajan Bu, gak keluar masuk. Nah, kalian mendengar apa yang diinginkan temannya? Mendengar Ibu, pasti seperti itu Bu. Jadi tetap keyakinan kelas. Setelah itu saya kasih sticky note satu persatuan anak, terus saya tempelkan seperti itu di depan. Oke. Iya, tapi saya kembali menanya Bu di pelajaran saya sendiri. Jadi biar apa? Fokus ke jadi kalau di seni budaya, jadi terekam memorinya anak-anak Bu. Di pelajaran seni budaya Bu ini sudah membuat keyakinan kelas ya. Jadi kalau bisa ya cukup efektif menurut saya. Jadi bisa mengontrol perilaku anak seperti itu. Oke. Untuk pembentukan keyakinan kelas sendiri yang kebetulan kelasnya Bu Eni ya. Semua kelas sudah. Semua kelas. Oh ya. Itu dilakukan pembentukannya itu di awal semester ya Bu ya. Berarti ke sekarang kurang lebih sudah sekitar 6 pertemuan. Kemudian kalau boleh saya tahu bagaimana hasil dari yang katanya tadi kan Bu Eni kan apa namanya tadi? Enggak, maksudnya mengevaluasi seminggu sekali. Kemudian bagaimana yang sudah Bu Eni lakukan itu? Apakah sudah anggaplah sudah mencapai sesuai dengan apa yang Bu Eni harapkan? Apakah sudah tercapai seperti itu? Oke baik, terima kasih Bu Hari, mohon maaf Bu Hari. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke Bu, saya contohkan di kelas 9A ya. Bapak Ibu pasti sudah mengenal anak kita yang bernama Bahri. Bahri kenal kan semua? Iya, 9C. Oh ya, maaf, 9C ya. Bahri ini adalah anak yang sangat manis, gemoy ya. Sudah memiliki hobi tidur tentunya. Nah, kesepakatan ini menurut saya lumayan berdampak ya. Jadi ketika dia tidur, saya masuk kelas, Bahri sudah berbaring. Bahri, ayo nak, kok seperti ini? Ingat nggak Ibu sudah bikin keyakinan kelas kemarin? Iya Bu, berdiri, dia duduk anteng. Jadi apa ya Bu? Setidaknya bisa mengontrol dia. Semakin kesini saya lihat itu Bahri sudah menunjukkan semangatnya. Kemarin juga waktu tugas kelompok, soalnya gini, kelas itu membuat konsekuensi Bu Ari. Jadi kemarin itu membuat keyakinan sekaligus konsekuensi anak-anak sendiri, bukan dari saya sebagai gurunya. Jadi Bu, kalau yang melanggar di lift tiki ya Bu, di lift tiki, iya Bu, biar kita yang lift tiki. Kasih lift tiki apa nak? Pakai spidolnya Bu Eni. Ibu nanti bawa ya spidol yang warna merah, kebetulan saya dapat dari lokal karya kemarin. Jadi di awal-awal itu Bahri menunjukkan sikap yang sama. Teman-temannya yang bertindak Bu, bertindak melistiki si Bahri. Akhirnya mungkin ada rasa agak kapok ya. Jadi keyakinan kelas ini
ditujukan untuk bisa mengontrol tindakan anak yang kurang baik seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan semuanya melaksanakan seperti itu. Berikutnya adalah yang terakhir tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, lanjut Bu Mari. Yang pertama adalah ada beberapa langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Di antaranya adalah menstabilkan identitas, di mana biasanya kata-kata yang diterapkan dalam menstabilkan identitas ini, di antaranya kita sebagai guru misalnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Lanjut Bu Mari. Kalau di validasi tindakan, kita bisa sebagai guru mengeluarkan kata-kata misalnya seperti, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu yang dimaksudkan Bu Yeni. Jadi bukan hanya wali kelas. Kalau misalnya kita itu menghadapi anak-anak yang masih bermasalah di kelas, kita misalnya, saya sebagai guru seni budaya, misalnya ada yang masih melakukan kesalahan yang sama di kelas itu. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi ini. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, karena memang dari awal kita sudah membuat keyakinan itu. Jadi anak-anak bisa menjawab dengan sendirinya, iya Bu, saya harus bisa menghargai teman, harus bisa menghormati guru. Biasanya akan menjawab seperti itu. Selanjutnya Bu Mari, terakhir ya, ini kemarin salah satu contoh yang sudah saya duduk deh. Ya Bu, ini istirahat ya? Iya Bu. Sudah jajan belum? Sudah Bu. Oh sudah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Betul baik. Ya, Ibu dengar dari Bu Sri kemarin waktu kamu bersih-bersih kelas ya, sore kesini bersih-bersih kelas, menghias kelas juga. Ya. Oh betul ya. Apa? Ini katanya marah-marah. Iya Bu, saya kesel sama teman-teman saya Bu. Gak ada yang mau diajak kerjasama. Mereka malah asik main HP dan main-main sendiri. Oh gitu, jadi teman-temannya kurang kompak. Iya. Ya. Oh iya, wajar saja ya kalau ini marah ya. Ibu juga dulu seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak mampu kerjasama dengan baik, pastinya kita sebagai manusia biasa marah dong. Iya. Kita nggak mungkin kita marah terus, betul nggak? Iya Bu. Iya. Ini sekarang masih marah kan? Iya Bu, masih kesel. Masih kesel. Oke, nggak boleh ya, nggak boleh lama-lama ya. Ini masih ingat Ibu dulu di awal semester baru ya kalau nggak salah ya. Ibu pernah membuat kesepakatan kelas? Ya. Apa saja sih isinya? Kita harus bisa menghargai teman, tidak boleh marah-marah, maupun antar teman, dan bisa menghargai sama teman. Oke, berarti masih ingat. Kalau sekarang masih marah-marah, sudah melaksanakan keyakinan kelas kita belum? Belum Bu. Oke, berarti ini sudah paham kan maksud Ibu? Ya. Keyakinan kelas itu bukan hanya dibaca, tapi juga harus diterapkan. Kalau lagi ada masalah teman-teman, kita hadapi dengan sabar ya. Ya. Mungkin ini punya solusi. Kalau masih marah, kan nggak mungkin kelasnya bisa dihias dengan baik. Ada solusi ke depannya seperti apa? Ini akan mengajak teman-teman bermusyawarah lagi Bu. Ibu ikut ya? Oh gitu. Ini takut? Ya. Ya. Pokoknya menyampaikan dengan baik, jangan marah-marah lagi, Iya Bu. Apa kira-kira isi musyawarahnya? Kalau memang mau ngajak teman-temannya mau bermusyawarah. Ini akan mengajak teman-teman untuk membuat hiasan kelas, dan ini akan memberitahu cara membuat hiasan kelas yang baik, dan ini akan mengelompokkan beberapa teman-teman
Oh gitu, jadi mau membuat biasa, mau ngajari teman-temannya, juga mau mengelompokkan temennya ya biar kerjasamanya enak, gampang gitu ya. Ya oke, good. Itu yang ibu harapkan dari anak-anak ibu. Jadi saling menghargai ya, terus empati juga. Kalau ada masalah diselesaikan dengan baik-baik. Oke, nanti ibu ikut ya musyawarahnya ya. Oke? Ya. Saling kompak ya. Ibu harapkan ke depannya kalian kompak terus bisa belajar dengan baik di sekolah. Oke? Ya sudah. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Itu kemarin contoh penerapan saya kepada salah satu anak ya, menggunakan restitusi, di mana metode itu adalah metode yang paling ideal. Kita menghindari yang namanya hukuman, Bapak Ibu. Oke Bu, lanjut. Oke, terakhir kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat SMPN 1 Ambutan. Mari kita bergandeng tangan bersama, kita melangkah bersama untuk mencapai tujuan bersama. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi budaya positif yang telah banyak dipaparkan oleh Ibu Weni. Semoga kedepannya Bapak Ibu mari kita bergandengan tangan katanya tadi untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini SMPN 1 Ambutan yang kita cintai dengan step by step mungkin ya, kalau secara langsung mungkin tidak bisa secara instan. Terima kasih. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Sebelum saya tutup akan ditutup oleh doa yang akan disampaikan oleh Bapak Wasil Muhammad Wasil MPDI. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh Diana, ayo duduk nak. Ya. Mau ya ngobrol sama Bu Eni sebentar ya? Ya, ada nggak mengganggu kan? Kan lagi istirahat ya? Ya. Ibu kok lihat
akhir-akhir ini Diana sering murung, terus menyendiri. Di kelas juga seperti itu kayaknya. Biasanya kan Diana kalau nggak salah duduk sama Sinta ya. Tapi kok kayaknya sekarang duduk sendiri. Kenapa, Nak? Ya, saya sering diejek sama teman-teman saya, Bu. Sering diejek, jadi teman-temannya sering membuli. Iya, Bu. Coba cerita sama ibu, teman-temannya itu mengejeknya gimana? Ya, mengejek saya dengan bentuk sifat, dengan bentuk secara fisik, dan juga membawa nama orang tua. Oke, tentunya pastinya sebagai manusia biasa kita kesal ya. Iya, Bu. Apalagi yang diejek tentang fisik kita, terus tentang bawa-bawa nama orang tua, iya kan? Iya. Iya, tapi bukan berarti dengan seperti itu terus kita menutup diri kita, terus kita menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Iya juga, iya enggak? Iya. Ya, jadi apa sih kira-kira biar Diana itu viral lagi, apa sih yang bisa ibu lakukan, bisa ibu bantu? Ya, mau ngomong ke teman-teman buat jangan lagi ngejek saya. Oke, ya Diana mau ya kalau punya teman yang bisa diajak bicara ya. Iya. Mau ya. Nah, selama ini ada nggak teman-temannya yang mengajak Diana misalnya belajar bareng, terus misalnya jajan bareng ke kantin, ada nggak? Ada, Bu. Kayak Askia, Tini, dan Farah itu sering mengajak saya belajar dan juga sering mengajak saya untuk jajan di kantin. Itu ada yang mengajak. Kenapa tapi Diana sering murung, masih sendirian? Kenapa? Ya, karena masih ada sebagian teman saya yang sering mengajak saya, Bu. Oke, bukan berarti, tapi kan tidak semuanya. Buktinya itu ada kan yang mengajak. Iya. Itu berarti kalau misalnya ada sebagian teman yang mengajak, bukan berarti semuanya terus Diana tidak mau membuka diri sama semua temannya. Tidak seperti itu caranya ya, Nak ya. Jadi setelah ini kalau misalnya diajak Farah, apa lagi katanya tadi? Askia sama Tini, mau ya? Iya. Mau ya, jangan apa ya, jangan terus-terusan. Oke, kita nggak cocok sama orang itu boleh, iya kan? Boleh, karena manusiawi. Tas-tas saja. Nggak semuanya kok, Din. Nggak semuanya orang di dunia ini semuanya itu jahat. Jadi kita pasti menemukan teman-teman yang akan baik kepada kita. Kalau misalnya temannya itu seperti yang disebutkan Diana tadi itu mengajak Diana, seperti Farah, Askia, terus siapa Tini? Iya. Diana mau ya? Iya. Jangan sendirian lagi ya. Setelah ini ibu gak mau lihat Diana murung, ibu gak mau lihat Diana sendirian. Jadi ibu mau Diana juga berbaur sama temennya, oke? Iya. Oke, kalau gitu kedepannya ibu mau lihat perkembangan Diana ya. Iya, Bu, saya janji, Bu. Oke, good ya. Sudah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wasil, merupakan guru SMP N1 Ambutan Kabupaten Sumeneb dan juga merupakan teman sejawat dari calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Adistiaweni. Terima kasih Ibu Adistiaweni atas pengimbasan yang telah diterapkan dan telah dipresentasikan kemarin di depan kami bahwa budaya positif itu sangat penting untuk menghindari hukuman terhadap siswa. Sehingga kami, khususnya saya pribadi, bisa memahami bahwa guru adalah manajer kontrol yang baik bagi siswanya. Sukses dan lancar terus atas CKV-nya Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.